Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang jannatullah, nas'alullah min fadlih, bahwa jannah mutafadilah, berbeda-beda tingkatan dan derajatnya, tidaklah sama antara yang satu dengan yang lainnya. Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 75, "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Dan yang datang kepadanya dalam keadaan beriman, telah beramal saleh, maka mereka itu bagi mereka derajat yang tinggi. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, lahum darajatul ula, bagi mereka derajat surga yang tertinggi. Itu makna ayat. Bagi mereka derajat tertinggi di jannah. Kata Imam As-Sam'ani, fa ulaika lahumud darajatul ula. Al-ula jamak dari ulya. Ulya bentuk ta'nits mu'annats dari al-a'la, yang lebih tinggi atau yang tertinggi. Al-ula jamaknya dari ulya. Fa ulaika lahumud darajatul ula. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, maka yang Allah janjikan bagi mereka manazil al-aliyat, manzilah yang sangat tinggi, fil ghuraf muzakhrafat, di ghurfah. Tadi telah lalu bahwa ghurfah adalah istana megah. Allah berikan bagi mereka di jannah penuh perhiasan. Di dalamnya segala kenikmatan yang terus menerus, tiada putus, tiada henti. Belum lagi sungai-sungai mengalir di dalamnya, kekal abadi, dan kebahagiaan yang tiada tara. Segala kenikmatan, kebaikan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah terbesit di benak manusia. Maka jannah bertingkat-tingkat darajat, yang ini di bawah yang itu, yang ini ada di bawahnya lagi, tingkatan-tingkatan yang tidak sama. Itu pula yang Allah sebutkan di surat Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, sampai Allah katakan wa min dunihima jannatan.
Kata Imam Ibnu Katsir, dua jannah ini, jannatan, di bawah dua jannah yang sebelumnya, di bawahnya dalam artian fadilahnya, derajat dan kenikmatan, keutamaannya. Dan itu tampak sekali, bahkan ayat mengatakan wa min dunihima, di bawah keduanya. Dun, di bawahnya. Jannatan, berarti dua surga yang ini, ya ini keutamaan, kenikmatannya di bawah dua jannah yang sebelumnya. Dalam hadis, jannatani min dzahab aniyatuhuma wa ma fihima. Dua surga yang itu dari emas, bejana-bejananya, tempat mereka makan, minum, dan segala sesuatunya emas. Wa jannatan min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima. Yang satunya dua jannah dari perak, bejananya maupun segala sesuatu yang ada padanya. Ya tentu tidak sama, emas, perak. Maka yang pertama, Allah siapkan balasan bagi muqarrabin, yang di bawahnya li ashabil yamin. Tingkat mereka tidaklah sama. Di An-Nisa Allah juga sebutkan, wa faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah beri keutamaan yang berjihad, pahala besar bagi mereka melebihi yang duduk tidak berangkat. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Darajat, tingkatan yang sangat tinggi dari Allah bagi mereka, ampunan dan rahmatnya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam Ibnu Katsir, dalam ayat ini juga Allah kabarkan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka mujahidin, darajat yang sangat tinggi, istana megah di dalam surga yang sangat tinggi, belum lagi ampunan dari Allah dari segala dosa dan ketergelinciran mereka, sengaja tidak disengaja. Belum lagi rahmatnya dan barokahnya. Semua itu ihsan wa takrim. Bagaimana Allah memuliakan balasannya untuk mereka. Makanya di ayat Allah katakan darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Di Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna fil jannah mi'ata darajah. Di surga ada 100 derajat. A'addahallah lil mujahidin
fi sabilihi. Itu Allah siapkan bagi mujahidin di jalannya. Ma baina kulli darajatain kama baina sama'i wal ard. 100 derajat tingkat antara satu derajat ke derajat berikutnya itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW sebutkan, inna ahlal jannah la yatara'auna ahlal ghuraf min fawqihim kama tatara'aunal kawkabad durri al-ghabir minal ufuq minal masyriq awil maghrib litafadhuli ma bainahum. Ahlul jannah, penduduk jannah, mereka melihat saudara-saudaranya mukminin di jannah yang lebih tinggi yang Allah berikan bagi mereka, ghuraf, tadi istana megah bagi mereka di jannah. Itu di atas mereka tampak jelas sekali seperti kalian melihat bintang kejora di ufuk timur atau barat. Kamu tahu bintang, biasanya kan ma'ruf bintang-bintang banyak di langit, tapi kadang ada satu nyala sekali, kuat sekali pijarnya, sehingga membedakan dia dengan yang lainnya. Seperti itulah kalian ahlul jannah melihat ashabul ghuraf yang di atas mereka derajatnya. Allah berikan bagi mereka istana megah itu di dalam jannah. Qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Mendengar itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu manzilahnya para nabi yang tidak mungkin didapati oleh selain mereka? Mukminin selain para nabi enggak mungkin mendapati itu. Qala, Rasulullah katakan, bala walladzi nafsi biyadih rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Justru ada, tidak hanya untuk para nabi itu tempat, itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan, mengimani para mursalin. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam hadis sengaja Rasulullah sebutkan seperti kaukabud durri, kayak bintang tadi itu. Kenapa demikian? Ada dua faidah paling tidak terambil dari hadis ini. Yang pertama, itu jauh sekali dari mata. Kita di sini, bintang di ujung ufuk sana, di langit sana, jauh sekali. Ya seperti itu jauhnya antara mereka yang di bawah dengan yang di atas. Jauh sekali bintang itu. Yang kedua, faidahnya berarti memang surga itu darajat. Memang dia bertingkat-tingkat.
tidak sama tingkatan yang satu dengan yang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk hadis yang menjelaskan ini, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW sebutkan, yuqal li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang dia baca Quran, dia pelajari, dia imani, dia amalkan, dia ajarkan, sahibul Quran. Yuqal li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Baca dan naiklah derajatmu, bertambah tinggi di jannah. Tartillah sebagaimana kamu tartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena tempatmu di ayat terakhir yang kau baca dari Quran itu. Kata Ibnul Qayyim, ini juga jelas menunjukkan bahwa derajat tingkatan jannah berbeda-beda, bahkan lebih dari 100 tingkatan dan derajatnya. Adapun hadis Abu Hurairah tadi yang Rasul sebutkan, inna fil jannah mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidina fi sabilih, di surga ada 100 derajat Allah siapkan bagi mujahidin. Al-hadis tadi ditafsirkan imma kita, yang kita Ibnu Qayyim yang bicara, kita mengartikan 100 ini termasuk dari darajatul jannah, karena sah dan benar untuk dikatakan itu. Bukan berarti hanya 100, tetapi 100 itu termasuk dari sekian banyak tingkatan-tingkatan jannah. Atau puncak dari derajat tingkatan derajat jannah pada 100 ini. Wa illa yang di bawahnya masih banyak lagi. Ditafsirkan tadi yang pertama atau yang kedua. Salah satu dari dua penafsiran itu. Kata Imam As-Safarini rahimahullah, penafsiran kedua sepertinya lebih kuat, bahwa 100 ini puncaknya, tapi yang di bawahnya masih banyak lagi. Atau kalau melihat penafsiran As-Sun'ani rahimahullah, beliau katakan ada ihtimal, kemungkinannya yang dimaksud di sini rutbah,
martabat, tingkatan. Misalnya dikatakan li fulan darajah indal malik. Fulan punya derajat di sisi sang raja atau presiden, khalifah misalnya. Makna derajat di situ punya rutbah, ini punya kedudukan, bukan orang sembarangan. Dia punya kedekatan tersendiri, berpengaruh di samping raja itu. Atau kata Sun'ani 100 yang dimaksud itu masaid, jenjang untuk naik ke tingkatan-tingkatan jannah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, yang jelas jannah darajat mutafadilah tafadulan azima. Surga jauh, derajatnya beda, tingkatan enggak sama antara satu dengan yang lain, perbedaan yang sangat jauh sekali. Wali-wali Allah al-mu'minin, al-muttaqin, yang beriman, bertakwa, fi tilkad darajat, mereka berada di derajat itu. Ya masing-masing sesuai iman dan takwanya. Firman Allah, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Yang menginginkan akhirat, dia beramal soleh untuknya, beriman, disyukuri usaha dia. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Di akhir ayat Allah katakan itu, bahwa akhirat derajat yang lebih besar, keutamaan yang jauh lebih tinggi yang Allah berikan. Itu bagi orang yang mementingkan akhiratnya. Demikian ucapan dan penjelasan a'immatul Islam, para ulama, tentang bedanya derajat jannah yang satu dengan yang lainnya. Dan tadi telah tersebutkan siang bahwa Nabi yang paling afdol derajatnya di jannah ya tentu Rasul kita Muhammad ibn Abdullah salawatu Rabbi wassalamuhu alaihi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di riwayat Abdullah bin Mas'ud, inni la'alamu akhira ahlin nar khurujan minha. Aku tahu, kata Rasulullah, sungguh aku tahu terakhir penduduk neraka yang dikeluarkan dari neraka, minal mu'minin yakni, min ahli tauhid, pasti dia keluar. Walaupun kalau Allah kehendaki Allah azab dengan keadilannya. Terakhir dia mukmin terakhir dikeluarkan dari neraka. Wa akhiru ahlil jannati dukhulan
al-jannah, dan dia menjadi ahlul jannah, penduduk surga yang paling terakhir masuk surga. Lain-lainnya saudara dia sudah masuk jannah, sudah mendapat tempatnya masing-masing, mendapat kenikmatannya. Dia orang terakhir, sudah nggak ada lagi setelah dia. Terakhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nar habwan. Orang ini keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Nasallallahu alaihi. Fayaqulullahu lah. Allah katakan padanya, idhab fadkhulil jannah. Sana kamu pergi, masuklah kamu ke dalam surga. Fayatiha, dia datangi surga itu. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, dibayangkan kepada dia, ini tergambar bagi dia bahwa surga itu penuh. Yang sudah masuk semua, sudah penuh, orang sudah mukminin, muwahhidin sudah mendahului dia banyak. Oh, ini orang terakhir sudah. Fayarji' fayaqul ya Rabb wajadtuha mal'a. Maka kembali dia dan mengatakan, ya Allah, full surga, penuh aku dapati, aku lihat sudah enggak ada tempat bagiku. Fayaqulullah, maka Allah katakan, idhab fadkhulil jannah, pergilah kamu ke sana, masuklah ke surga. Fa innalaka mithlad dunya wa asharati mithlad dunya wa asharata amthaliha, au innalaka mithla asharati amthalid dunya. Kamu masuk surga sana, bagi kamu dapati dari pemberian kami dunia ini. Kamu tahu dunia sebesar ini, luasnya dunia ini seberapa? Orang di dunia kita ini sekarang, kalau dengar misalnya fulan punya tanah di sono, di mana begitu kota, berapa luas, dia punya 100 hektar, kamu terbelalak, terkejut-kejut, 100 hektar, seberapa luasnya? 1 hektar aja sudah 10.000 meter. Ini 100 hektar. Bagaimana kalau dengan 1.000 hektar? Ini dunia, semua dunia ini, luas dunia ini Allah berikan padanya. Orang terakhir masuk surga, diberi dunia ini oleh Allah. Wa asyar amthalillaha, masih plus 10 kali lipatnya. Dunia ini masih ditambah lagi 10 kali lipat seperti dunia ini. Fayaqul, ini hamba yang enggak nyangka dan kaget tentunya, sehingga dia katakan, atas kharubi, atau lafadznya atadhakubi wa antal malik. Ya Allah, engkau ini penguasa, engkau ini yang berkuasa atas segalanya. Engkau mentertawakan aku, memperolok-olok aku. Ini aku, orang terakhir keluar dari neraka, penghuni terakhir masuk jannah, mukmin terakhir, gak ada lagi setelah aku. Engkau kasih dunia, gak cukup 1 dunia,
10 kali lipatnya lagi digandakan. Satu dunia luasnya seperti ini. Bagaimana dengan 10 kali lipatnya masih ditambah? Gurau ini atau apa? Qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh ketika menceritakan ini aku melihat Rasulullah sallam tertawa hingga terlihat gigi gerahang beliau. Fakana yuqal dzalika adna ahlil jannati manzila. Maka dikatakan itu manzilah atau derajat terendah ahlil jannah. Hadis di Bukhari Muslim. Kamu bayangkan bagaimana yang sebelum dia, apa yang mereka dapati? Jelas lebih tinggi dari dia. Oh, ini yang paling terakhir. Paling terakhir keluar dari neraka. Paling terakhir dimasukkan jannah. Itu pun dikasih dunia plus 10 kali lipatnya. Rabbun Karim. Allah Subhanahu wa taala Maha mulia. Di Muslim ya sedikit beda lafadznya. Innila a'rifu akhira ahli nari khurujan minan nar rajulun yakhruju minha zahfa. Aku tahu yang terakhir keluar dari neraka, orang keluar itu dalam keadaan merayap dia. Fayuqal lah intalik fadkhulil jannah, pergi sana kamu masuklah ke surga. Qala fayadhab fayadkhulul jannah fayajidun nas qad akhadul manazil. Dia lihat orang sudah pada dapat tempatnya masing-masing. Fayuqalu lahu atadhkur zaman alladhi kunta fi. Kamu ingat zaman di mana kamu hidup padanya. Fayaqulu na'am, dia jawab ya tentu aku masih ingat. Fayuqalu lahu tamanna, kamu berharaplah. Minta apa gitu, mengangan-angan ingin dapat apa. Fayatamanna fayuqalu lahu lakalladzi tamannait. Setelah dia menginginkan itu, berangan-angan untuk dapat ini itu di jannah, dikatakan kepadanya, kamu akan dapati apa yang kamu angan-angankan. Wa asyrati adhafid dunya, dan 10 kali lipat dunia. Fayaqul ataskharu bi wa antal malik. Ya Allah, engkau mempermainkan aku, engkau penguasa alam semesta ini. Qala falaqad ra'aitu Rasulullah yadhhak hatta badat nawajidu. Tadi kata Ibnu Mas'ud, aku melihat ceritakan ini Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahang beliau. Asyahid menunjukkan bahwa jannah darajat, tingkat yang berbeda-beda. Tentunya seorang mukmin, seorang hamba tidak merasa cukup untuk mendapat yang di bawah. Himmah, kesungguhan dan kemauan dia tentu berharap untuk bisa mendapat yang lebih tinggi dan lebih tinggi.
Karena dia derajat yang bertingkat-tingkat. Makanya ya walaupun itu ucapan ma'rufnya sering dikatakan oleh tasawuf, orang sufi, tapi kata Syekhul Islam ada makna benarnya kalau dilihat dari sisi kita ahlu sunnah, yaitu ucapan mereka hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, kebaikan abror, orang-orang soleh bar, itu kejelekan bagi muqarrabin, karena muqarrabin lebih tinggi derajatnya dari abror. Muqarrabin lebih tinggi. Maka kalau itu baik di kacamata orang-orang abror, itu sebetulnya masih jelek di kacamata orang-orang muqarrabin. Artinya begini, abror, orang awam misalnya muslim, dia mukmin, mukminah, sholat 5 waktu, itu yang dia kerjakan, hasanat tentunya itu kebaikan. Tapi bagi muqarrabin itu kurang, jelek. Karena mereka enggak akan merasa cukup dengan 5 itu. Mereka masih tambahi dengan rawatib, qobliyah, ba'diyah, belum sholat duha, sholat malam, witir, puasa pun nanti begitu, dan yang lainnya. Maka hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, bagi muqarrabin jelek, dalam artian kurang itu. Sholat cuma 5 waktu saja, enggak pernah puasa kecuali Ramadan saja, nanti mengeluarkan harta hanya zakat wajibnya saja, enggak ada sedekah, enggak ada infak, enggak ada ini, bantu orang, ta'awun apa, itu sayyiat, kejelekan bagi muqarrabin. Maka hendaknya jiwa seorang mukmin terpacu untuk bisa mendapat derajat yang lebih tinggi di dalam jannah. Itu yang diharapkan oleh setiap mukmin, belum lagi mengingat bahwa di dalam jannah kaum mukminin dikabarkan bahwa mereka Allah berikan kepada mereka yang seharusnya itu awalnya dimiliki oleh kufar musyrikin. Kalau seandainya saja mereka beriman kepada Allah, Allah berikan itu kepada mukminin yang beriman kepadanya. Setiap Bani Adam Allah siapkan baginya tempat dia di jannah, tempat dia di neraka.
Kalau dia memang min ahlil sa'adah yang Allah takdirkan, maka ya jannah itu tempat dia kembalinya. Kalau dia ahlus syaqawah, ya neraka tempat kembali bagi dia. Di riwayat hadis Abu Hurairah, Rasulullah katakan, "Ma minkum min ahad illa walahu manzilan." Masing-masing kalian punya dua tempat. Manzilun fil jannah wa manzilun fin nar. Tempat di surga, tempat di neraka. Fa amal mu'min fayubna baitahu alladhi fil jannah wa yuhdam baituhu alladhi fin nar. Kalau mukmin, yang dikuatkan dibangun rumahnya yang di surga. Adapun yang di neraka tempat dia dihancurkan. Dan di hadis kubur semakna dengan ini. Hadis panjang Rasulullah sebutkan, kalau dia mukmin, masyaallah, husnul khatimah, dia taat, dia beramal soleh. Setelah didudukkan malaikat itu, ditanya ini itu, ditunjukkan kepadanya, ini tempat kamu di neraka, seperti ini azabnya. Dia lihat azabnya seperti ini. Kalau saja kamu enggak beriman, enggak beramal soleh. Tapi karena kamu mukmin, Allah gantikan bagi kamu, ini tempatmu di jannah. Ini kenikmatannya, ini dia lihat itu. Begitu senangnya dia, dan itu terus sampai hari kiamat dia ditampakkan itu. Karena begitu senangnya ingin segera mendapati itu, maka dia katakan, "Ya Rabb, aqimis sa'ah." Ya Allah, segera kiamatkan dunia sudah, supaya cepat-cepat dia dapati itu. Sebaliknya pun kufar begitu. Setelah ditanya ini itu, ditunjukkan padanya, ini tempatmu di surga. Kalau saja kamu beriman, bertauhid, kamu kufar, maka yang ini tempat kembalimu di neraka. Ini azabnya seperti ini, nanti menanti dirimu. Azabnya, siksanya seperti ini, neraka. Ya karena takut itu bakal tempat yang akan dia dapati siksaannya, maka dia katakan, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah." Ya Allah, jangan pernah engkau kiamatkan dunia. Karena kalau kiamat datang terjadi, ya sudah, itu tempat dia. Maka perkaranya murni itu ihsan wal karom, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mukminin, muwahhidin. Itu dari keutamaan tauhid, akan menyelamatkan dirimu dan pasti membawamu ke dalam jannah. Maka kewajiban masing-masing kita terus memurnikan tauhid dan iman ini, doa dan doa, itu segalanya. Jangan pasrah dan percaya diri dengan kemampuan kita, amalan kita, tapi berdoalah, memohon kepada Allah dengan rahmat dan keutamaannya agar Allah berikan jannah itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.